إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد المجتبى وعلى آله وصحبه أهل التقى والوفاء أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah sidang Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Mari kita bersama-sama berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kualitas iman dan takwa dengan cara mengerjakan segala perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mengerjakan segala bentuk larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa, semoga salawat senantiasa tercurahkan kepada bimbingan kita, suri tauladan kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada Jumat kali ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara hamba-hamba lain yang tidak Allah pilih untuk duduk menegakkan salah satu syiar di antara syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan salat Jumat bagi laki-laki dan mendengarkan khutbah. Maka para jamaah, wajib bagi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah ini para jamaah. Di samping kita bersyukur, bahwa kita juga harus sadar duduknya kita pada hari ini itu karena inayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya para jamaah, hati kita tidak dipenuhi oleh kesombongan dan keujuban atas nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, adakah yang bisa menjamin satu orang pun bahwa dirinya terlepas dari segala bentuk atau segala macam dosa? Sehari saja, mulai entah dosa yang diakibatkan oleh perbuatan mata, entah dosa yang diakibatkan telinga, entah dosa dari mulut, dosa dari tangan, dosa dari kaki, badan, hingga dosa dari hati kita yang senantiasa berjibaku setiap hari untuk melawan godaan hawa nafsu dan godaan syaitan. Maka para jamaah, nafsu dan godaan syaitan merupakan tantangan yang akan senantiasa dihadapi oleh anak cucu Adam hingga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia termasuk orang-orang yang sanggup untuk menahan dan mengendalikan setiap keinginan hawa nafsunya dan mencegah godaan syaitan, maka dia akan menang dan memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya para jemaah, jika dia terjerumus diperbudak oleh hawa nafsunya, menuruti godaan syaitan, maka dosa akan senantiasa menyelimputinya wal iyadu billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak cucu Adam itu sering berbuat kesalahan,
Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan itu adalah orang yang bertaubat setelah berbuat kesalahan. Maka hadis ini para jamaah, hadis ini menggambarkan bagaimana kesalahan ataupun dosa merupakan perkara yang tidak mungkin lepas dari setiap manusia. Akan tetapi para jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang senantiasa memberikan solusi dan jalan keluar di setiap permasalahan hamba-hambanya, baik hamba-hamba yang beriman maupun hamba-hamba yang senantiasa masih terjerumus dalam kefasikan dan kemaksiatan. Para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, untuk hamba-hamba yang masih terjerumus dalam kemaksiatan, Allah subhanahu wa ta'ala punya solusi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat selebar-lebarnya untuk mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat hamba yang benar-benar bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, kalian itu sesungguhnya kalian senantiasa berbuat kesalahan siang dan malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka wahai hamba-hambaku, mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan. Walaupun dosa itu setinggi langit para jamaah, walaupun dosa itu sepenuh isi perut bumi. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya dalam hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ibadi innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana wala ubali. Wahai anak cucu Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosamu dan aku tidak peduli lagi tentang apa yang terjadi pada masa lalumu. Ya bani Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama, kata Allah. Wahai anak cucu Adam, kalaupun dosamu itu setinggi langit, kata Allah subhanahu wa ta'ala, bila engkau memohon ampun kepadaku, maka aku akan memberikan ampunan kepadamu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, wahai anak cucu Adam, jika engkau menemui aku besok dengan membawa dosa sebanyak isi perut bumi, tetapi engkau tidak pernah menyekutukan aku, engkau tidak pernah berbuat kesyirikan kepada aku, apa kata Allah? Niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan seisi perut bumi juga sebagaimana dosamu. Maka para jamaah rahimanallah wa iyyakum, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lamma qadallahu al-khalq, tatkala Allah menciptakan makhluk-makhluknya, Allah subhanahu wa ta'ala menulis di kitabnya. Apa yang ditulis para jamaah? Inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Maka para jamaah rahimanillah wa iyyakum, dari hadis dan dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, betapa besarnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Namun para jamaah, luasnya rahmat Allah, besarnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian besarnya cinta kasih Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya tidak dimanfaatkan dengan baik oleh satu golongan para jamaah rahimanallah. Golongan ini meskipun tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun satu golongan ini para jamaah gagal memanfaatkan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Siapakah para jamaah golongan itu para jamaah? Mari kita simak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua umatku itu berpotensi diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali satu golongan para jamaah, kecuali mujahirin. Kecuali mujahirin. Siapakah itu mujahirin para jamaah? Wa inna minal mujaharah ay ya'mal ar-rajulu bil-laili amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allah fayaqul ya fulan amiltul barihata kada wa kada. Ini satu golongan yang tidak mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Yaitu orang yang terang-terangan berbuat dosa dan kemaksiatan, berbuat pembangkangan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala.
Dia berbuat dosa pada malam harinya para jamaah, kemudian pada pagi harinya dia menceritakan kepada manusia. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala semalam sudah menutup perbuatan tersebut. Malah paginya dia mengatakan kepada saudaranya, wahai fulan, tadi malam aku telah berbuat A, berbuat B, berbuat C. Sebenarnya pada malam hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menutupi perbuatannya, tetapi pada pagi harinya dia dengan bangga menyingkap sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tutupi. Dalil dari Al-Quran para jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladhina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan kejinya itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Apa kata Allah para jamaah? Lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Maka para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, muncul pertanyaan, siapa sih orang-orang yang termasuk dalam orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa? Maka para ulama, para jamaah menjelaskan, di antaranya orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan atau di tempat umum atau di hadapan manusia. Kemudian apa para jamaah? Orang juga yang telah menceritakan kemaksiatan kepada manusia, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menutupi hal tersebut di hadapan manusia. Dan yang terakhir para jamaah, yang sekarang sering terjadi para jamaah, orang dengan bangganya menyiarkan keburukan-keburukannya di sosial media, wal-iyadu billah. Orang dengan tanpa merasa salah dan berdosa mengumumkan segala bentuk kekejian-kekejian yang dia lakukan di hadapan teman-temannya melalui media sosial, wal-iyadu billah. Maka para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, kalau memang diri ini para jamaah masih suci kemaksiatan C, maka para jamaah jangan kita umbar-umbar kemaksiatan itu di hadapan manusia. Kita ini hamba yang fakir, hamba yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala para jamaah. Kita ini sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjamin para jamaah setiap dosa yang kita kerjakan, setiap kekhilafan yang kita kerjakan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa yang menjamin para jamaah setiap amal soleh, amal kebajikan yang kita kerjakan sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Lah kok kita malah bangga-bangganya memamerkan dosa kita kepada teman-teman kita, teman kantor kita, tetangga kita, saudara kita, kerabat kita, istri kita, anak kita, wal-iyadu billah. Maka para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, ingat Nabi SAW pernah bersabda, ijtanibu hadhil qadurat, kata Nabi SAW, jauhilah perkara-perkara keji, perkara-perkara kemaksiatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, maka barang siapa yang telah melakukan kemaksiatan tersebut, hendaklah dia menyembunyikan kemaksiatan tersebut dengan tutupan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW menutup hadisnya, maka barang siapa yang menampakkan perkara keji yang dilakukannya kepada kami, maka kami akan menjatuhkan hukuman yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Karena memang para jamaah, dampak dari terang-terangan bermaksiat, dampak dari menyebarkan kemaksiatan ini sangat-sangat besar. Di antaranya adalah memancing murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengazab manusia secara umum karena perbuatan khusus yang dilakukan oleh sekelompok orang, hingga mereka para jamaah melihat kemungkaran di tengah-tengah mereka. Mereka mampu mengingkarinya, namun mereka tidak mau mengingkarinya. Jika itu yang mereka lakukan, maka Allah akan mengadab umum ataupun secara luas kepada mereka, wal-iyadu billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin qad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah nampak perbuatan keji, yaitu perbuatan zina, kata para ulama, di suatu kaum, sehingga apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un. Gara-gara zina, kemaksiatan, perbuatan keji yang dilakukan secara terang-terangan di hadapan manusia, Allah Subhanahu wa taala menyebarkan penyakit ta'un di tengah-tengah mereka. Wal auja, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyebarkan wabah-wabah yang mana wabah-wabah ini tidak pernah ada pada umat-umat sebelumnya, wal iyadu billah. Maka para jamaah, jangan sampai para jamaah, tidak ada manusia yang bebas dari dosa. Setiap manusia berpotensi terjatuh dalam kekeliruan dan kekhilafan. Maka jangan sampai yang tadinya Allah itu mau mengampuni setiap hamba yang berbuat kesalahan, justru karena kita menyiarkan, karena kita memberitakan kemaksiatan kita, mengakibatkan Allah Subhanahu wa taala tutup pintu taubat yang tadinya sangat-sangat luas. Terus kalau gitu kita mau apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Membawa segunung dosa tanpa mengharap rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita memang tidak pernah mungkin berbuat kesyirikan. Itu pun mungkin. Tapi para jamaah rahimanallah wa iyyakum, dan ada dampak lain para jamaah selain dampak memancing murka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para jamaah? Dampak yang lebih berbahaya lagi para jamaah, yaitu dengan kita bermaksiat secara terang-terangan, akhirnya para jamaah, dosa-dosa itu dianggap wajar di mata banyak manusia, wal iyadu billah. Maka para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, hingga akhirnya tidak jarang kejadian orang itu akan saling tolong menolong dalam perkara kekejian. Orang itu saling ta'awun dalam perkara kemungkaran, karena memang kemungkaran itu sudah dianggap biasa di tengah-tengah masyarakat, wal iyadu billah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, demi Allah yang diriku di tangannya, tidaklah binasa umat ini sehingga orang laki-laki menerkam wanita di tengah jalan, yaitu ingin berzina dengan wanita tersebut. Dan di antara mereka yang terbaik, yaitu orang-orang yang baik pada waktu itu, cuman bisa ngomong apa para jamaah? Cuman bisa ngomong gini, coba engkau jangan dizina di sini, zinanya di balik dinding saja. Karena sangat dosa sudah dianggap wajar, wal iyadu billah. Dosa sudah dianggap biasa. Orang melakukan tanpa beban, tanpa merasa malu bahwa sesuatu yang dilakukan itu bisa memancing murka Allah, bisa memancing murka masyarakat juga, wal iyadu billah. Maka para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, senakal-nakalnya diri kita para jamaah, sesering-seringnya kita berbuat kesalahan, tutup rapat-rapat para jamaah. Tutup rapat-rapat. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang sudah menutup aib-aib kita. Lah kok malah kita yang sibuk untuk membuka aib yang tadinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan banyak manusia tanpa merasa salah dan tanpa merasa bahwa itu sebuah perbuatan yang terlarang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala mab'uuthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin sidang Jumu'ah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tatkala para jamaah, kita sebagai orang yang sering berbuat kekhilafan, sebagai orang yang sering terjerumus dalam kekeliruan, kita memilih jalan untuk tidak menceritakan aib ini di hadapan manusia. Tidak jarang terkadang aib ini tercium oleh beberapa orang, tercium oleh beberapa kerabat kita. Oh ternyata fulan tuh kayak gini tuh, meskipun sholat jamaah 5 waktu ternyata kayak gini, ternyata kayak gini. Ingat para jamaah rahimanallah wa iyyakum, jangan hiraukan perkataan mereka, jangan hiraukan perkataan manusia para jamaah rahimanallah wa iyyakum. Karena kelak para jamaah, kita tidak akan dihisab sebab perkataan-perkataan mereka, kita akan dihisab oleh Allah sebab amal yang kita kerjakan. Maka para jamaah rahimanallah wa iyyakum, jika ada orang mengatakan, ah ente munafik, di hadapan manusia kok kayak gini, tapi ternyata ente seperti ini, kata mereka. Maka para jamaah, jangan pernah mengejar ridho manusia. Itu sesuatu hal yang mustahil. Mengkondisikan lingkungan itulah suatu hal yang mustahil.
Kejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah memerintahkan setiap hambanya yang berbuat kekeliruan, setiap hamba yang berbuat kekhilafan untuk menutup aibnya di hadapan manusia, maka kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taati perintah Allah untuk menutup segala bentuk kekhilafan kita di hadapan manusia. Mau fulan ngomong A, mau fulan ngomong B, mau fulan ngomong C, kita tidak akan pernah dihisap oleh omongan-omongan fulan tersebut para jamaah rahimanallah. Biar mereka menganggap bahwa fulan nampak soleh di hadapan manusia, nampak sebagai wali-wali Allah di hadapan manusia, namun ternyata dalam kesendiriannya masih berpotensi berbuat kesalahan maupun kemaksiatan. Biar para jamaah, karena memang tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan, tidak ada manusia yang tidak pernah terjatuh para jamaah rahimanallah wa iyyakum. Maka seperti sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu berpotensi berbuat kesalahan, kata Nabi SAW. Tapi apa kata Nabi yang terbaik? Yang terbaik adalah orang-orang yang bertaubat setelah berbuat kesalahan tersebut. Tidak ada, orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang memang manusia tahu bahwa dia berbuat kesalahan. La kalla wala. Maka para jamaah rahimanallah wa iyyakum, kita memohon para jamaah agar aib-aib kita ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia nanti hingga nanti di yaumul hisab. Malu para jamaah rahimanallah wa iyyakum. Memang mungkin para jamaah, mungkin banyak yang nampak sebagai wali-wali Allah di tengah-tengah manusia, namun wali-wali syaitan tatkala sendirian. Namun para jamaah, bukan berarti itu kemudian membuka pintu untuk menceritakan aib kita kepada kerabat kita, saudara kita, ataupun yang lain. Ana itu dulu, kalau memang tidak ada hujah, seperti mungkin bertanya kepada Ustadz, saya dulu peminum khamar Ustadz, bagaimana cara saya bertaubat? Itu ada keperluan. Tapi kalau mungkin cerita yang tidak ada keperluan, maka ditinggalkan para jamaah. Khawatir Allah Subhanahu wa taala akibat cerita kita itu justru menutup pintu rahmatnya, pintu taubatnya, pintu ampunannya kepada kita sebagai hamba yang berlumuran dosa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wakhdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.